Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imami mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah menyimak, memperhatikan apa yang dibahas, dikupas, dipaparkan dalam konten YouTube Kasabullah Voice, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, di balik gencarnya kampanye revolusi industri 4.0 and society 5.0, falsafah Jawa kuno sedulur papat limo pancer mampu berkompetisi untuk menjadi suatu perbincangan yang hangat dan terus dikupas, dibahas sampai mendekati apa yang dimaksud di dalam sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer ini berasal dari tembang Sariro Ayu, utamanya pada bait ke-41 dan 42. Membahas tentang sedulur papat limo pancer ini perlu ekstra hati-hati, karena kita tidak semuanya sependapat dengan apa yang dimaksudkan. Oleh karena itu, sebagai hal yang sangat arif, apabila ada sesuatu yang tidak ada pada dirinya, jangan serta-merta ditentang, tetapi yang lebih mulia, yang lebih bersahaja adalah apabila informasi-informasi yang tidak ada pada kita ini mampu dijadikan semacam literasi, dijadikan semacam referensi untuk mengembangkan, untuk mengkaji yang lebih jauh. Berkaitan dengan sedulur papat limo pancer, dalam kesempatan ini saya ingin merespon pertanyaan dari salah satu followers kami, yaitu saudara Ribut Sutrisno dari Burneh Bangkalan Madura, yang meminta kepada Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia agar bisa memaparkan tentang hakikat sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer sebenarnya titik beratnya atau titik kombinasinya ada pada manunggaling kaula Gusti. Berbicara tentang manunggaling kaula Gusti, kita memang agak miris, agak ekstra hati-hati, karena manunggaling kaula Gusti ini identik dengan ajaran Syekh Siti Jenar yang disinyalir oleh kita selaku umat Islam sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan. Akibat dari titipan bahwa manunggaling kaula Gusti itu sebagai suatu ajaran yang sesat dan menyesatkan, maka kita tidak punya peluang-peluang, tidak punya celah-celah untuk membahas lebih jauh. Seandainya
manunggaling kaula Gusti kita lempar sebagai wacana yang terus dikaji, sehingga kajian-kajian ini mampu membentuk pribadi-pribadi yang islami, yang rahmatan lil alamin, menghargai setiap pendapat-pendapat dari orang. Karena perbedaan-perbedaan itu apabila kita mampu mengolah, mengkaji, akan menjadi suatu hikmah yang lebih bagus dibanding belum kita tinjau sedikit pun, kemudian kita serta-merta mencaci maki, mengkafiri, menajiskan dan mengharamkan. Sedulur papat pancar limo sebenarnya sangat sederhana sekali, tetapi karena lebih heboh isunya dibanding materinya. Padahal kalau kita perhatikan sedulur papat limo pancer itu merupakan suatu terminologi atau bukti luasnya falsafah Jawa kuno yang tidak kalah enigmatisnya, tidak kalah ilmiahnya dibanding dengan abad-abad modern ini. Dikatakan sederhana, sedulur papat limo pancer itu masalah strukturisasi saja. Dalam strukturisasi bisa berfungsi sebagai subjek dan bisa berfungsi sebagai objek. Kita perhatikan apakah benar sedulur papat limo pancer itu merupakan strukturisasi. Kita awali dari strukturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantu oleh staf-staf ahli kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya disebut malaikatil muqarrabin, yaitu yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israel, dan yang terakhir adalah malaikat Israfil. Malaikat Jibril mempunyai tugas untuk menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan wahyu kepada hamba-hambanya yang Allah perkenankan. Kemudian malaikat Mikail diberi tugas untuk menyampaikan rezeki-rezeki atas hak prerogatif Allah atau atas dasar doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya di waktu pagi, siang, dan malam. Kemudian malaikat Israfil, peniup sangkakala, yang kita pahami bahwa malaikat itu mempunyai tugas untuk menandai bahwa sudah datang waktu hari kiamat. Atau di dalam ilmu hakikiyah, Israfil itu sebenarnya penyampai berita. Kalau berita-berita yang kita terima buruk, maka kiamatlah kita. Tetapi kalau berita-berita yang kita terima itu adalah kebaikan, pujian, maka mulialah kita. Sedangkan yang terakhir yaitu malaikat Israel, pencabut nyawa. Ini yang ditugasi untuk memberhentikan kehidupan manusia sebagaimana yang telah Allah tetapkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah struktur rububiyah, strukturnya Allah. Jadi 4 malaikat, 5 dengan Allah sebagai panjernya. Kemudian turun lagi kepada strukturisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam strukturisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada 4 sahabat yang selanjutnya disebut Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kita urut sesuai dengan garis lurus dengan malaikat Jibril atau yang meretas tentang ilmu-ilmu, tentang pengetahuan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan jenius sekali. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disudahi dengan cemerlang.
Di antaranya banyak orang yang bertanya, antara ilmu dengan harta, maka yang dipilih yang mana? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, adalah ilmu. Karena harta-harta itu tidak akan pernah menolong, tidak pernah akan dibawa ketika kita sudah sampai pada waktunya menghadap Allahu Rabbi. Kemudian kecerdasan-kecerdasan yang mungkin sudah sampai kepada kita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensayembarakan kepada halayak untuk meminang putrinya Fatimah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran dari sejak Isya hingga subuh. 3 sahabatnya Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab sudah memulai. Di tengah-tengah atau menjelang acara itu ditutup, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah, mohon diperkenankan untuk ikut sayembara meminang putrinya. Setelah diperkenankan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berapa lama lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah menyelesaikan menghatamkan Al-Quran. Maka serta-merta Rasulullah terperanjat, bagaimana mungkin keikutsertaannya saja sudah terlambat menjelang subuh dan menyatakan sudah selesai. Ketika dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disampaikan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apabila membaca satu surat Al-Ikhlas maka sama dengan membaca 1/4 Al-Quran. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib cukup membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. Itulah kecerdasan-kecerdasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang akhirnya berhasil untuk dijadikan mantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengalir kepada sahabat yang kedua, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan sahabat yang bisa kita tarik lurus dengan keberadaan malaikat Mikail, yaitu pencurah rezeki pada masa kenabian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekurangan biaya atau hancur lebur dalam perang Tabuk, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan 40.000 dirham untuk perjuangan Islam. Di sisi lain, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi Amirul Mukminin, ketika beliau mendengar laporan dari stafnya bahwa ada rakyatnya yang kelaparan, yang dijumpai seorang ibu dan beberapa anaknya sedang memasak, kemudian setelah dilihat yang dimasak itu adalah batu. Mendengar laporan dari stafnya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung memanggul gandum dan mengantarkan sendiri. Begitu juga ketika menemui tamu dan tamunya itu bukan urusan kenegaraan, maka beliau mematikan lampu. Inilah hal-hal yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan rezeki. Kemudian sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Kalau kita tarik lurus, Utsman bin Affan ini menyerupai dengan tugas malaikat Israfil, yaitu peniup sangkakala. Beliau begitu teduh karena teduhnya setiap saatnya sering dicaci maki, sering diolok-olok, sering difitnah.
tetapi beliaunya dengan kelemah lembutannya menanggapi dengan arif dan bijak. Sahabat yang terakhir yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, seorang tokoh perang yang sangat kejam, yang sangat bengis, karena ketegasannya lawan-lawannya mendengar nama Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah merinding. Bahkan ketika malaikat Mungkar dan Nakir sempat dibuat tidak berdaya oleh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mempunyai tugas untuk memimpin perang, maka tidak ada lain, hidup atau mati. Itulah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Struktur yang pertama adalah malaikatil muqarrabin, itu 4 pembantu atau dikatakan 4 sahabat, 5 pancernya Allah. Kemudian di dalam strukturisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 sahabat yang dinamakan Khulafaur Rasyidin, kemudian Rasulullah sebagai pancernya. Bagaimana dengan kita yang mempunyai sedulur papat 5 pancer yang berdasarkan falsafah Jawa kuno? Dalam falsafah Jawa kuno, sedulur papat 5 pancer itu diurut, yang pertama kakang kawah, kemudian yang kedua adi ari-ari, yang ketiga getih, dan terakhir adalah pusar. Sedangkan yang kelima atau dirinya sendiri itu adalah pancer. Kakang kawah kalau kita tarik lurus kepada Sayyidina Ali, kepada malaikat Jibril, karena air ketuban di saat ibu kita melahirkan yang keluar pertama, maka dimaksudkan sebagai kakak. Kakang kawah ini adalah air ketuban. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang memberikan jalan keluar dari alam rahim ke alam ke dunia itu, maka itulah yang dimaksud dengan pengetahuan, kecerdasan dari kakang kawah untuk mengawali keluar dari alam rahim ke alam dunia. Selanjutnya saudara kedua setelah kakang kawah keluar, maka disusul dengan dirinya sendiri atau pancernya, dan disusul dengan adi ari-ari. Adi ari-ari ini adalah ari-ari. Kalau kita tarik lurus kepada struktur di atas, sejalan dengan Sayyidina Abu Bakar, sejalan dengan malaikat Mikail, karena ari-ari ini sifatnya menyimpan rezeki, menyimpan makanan selama jabang bayi itu ada dalam kandungan ibunya. Kemudian dilanjutkan dengan getih, darah. Darah ini kalau kita tarik lurus sama dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar, yaitu pemimpin perang. Kalau ditarik lagi ke atas dalam strukturisasinya Allah, sama dengan malaikat Israel, pencabut nyawa. Kita bisa membayangkan tanpa darah maka manusia itu akan mati. Dan keempat yaitu pusar. Pusar ini kalau kita tarik kepada strukturnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ditarik lagi kepada strukturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan malaikat Israfil, yaitu peniup sangkakala. Maka pusar atau pusar ini jalannya nyawa atau angin. Ini sementara hal-hal yang
kita lurut berdasarkan strukturisasi, baik bersifat aktif maupun bersifat pasif. Maksudnya sahabat itu bisa berfungsi sebagai objek dan bisa berfungsi sebagai subjek. Selanjutnya, apa hubungannya kakang kawah, adi ari-ari, getih dan puser? Ini kita bisa lebarkan lagi kepada suatu pengetahuan umum bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bersinergi dengan makhluk berupa manusia, makhluk berupa binatang, makhluk berupa tumbuhan, bahkan seluruh alam semesta ini. Manusia perlu bersinergi dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita perhatikan yang dimaksud dengan 4 saudara 5 pancernya sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa bertahan tanpa adanya saudara-saudara yang keempat, atau manusia sangat bergantung kepada adanya 4 unsur atau yang disebut dengan 4 saudara. Yang pertama adalah kakang kawah. Ini sama dengan air, dan hampir setiap harinya kita berhubungan dengan air. Bahkan dalam tubuh manusia ini lebih banyak unsur airnya dibanding unsur-unsur yang lain. Kemudian adi ari-ari atau rezeki, ini unsur saudara kita adalah tanah. Kita sangat membutuhkan tanah. Di samping tempat untuk berpijak, juga di sana ada sumber makanan dengan cukup ditanam batang, cukup ditanam biji, cukup ditanam akar, maka tumbuhlah berbagai sumber makanan. Ini sama dengan ari-ari. Kemudian getih atau darah. Darah adalah unsur api. Kita juga membutuhkan unsur api dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memasak maupun untuk menghangatkan badan. Kita tahu kalau makanan-makanan yang mentah di samping dengan Allah diharamkan, utamanya yang berkaitan dengan unsur-unsur darah, daging, maka api ini akan menjadi bentuk bantuan kepada kita untuk selamat dari apa yang Allah peringatkan kepada kita agar kita tidak memakan daging-daging mentah. Selanjutnya yang terakhir adalah udara. Nah, udara kita tahu bahwa setiap harinya kita membutuhkan udara untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini sampai batas waktunya. Jadi secara jelasnya saudara kita yang membantu kehidupan kita itu ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur api, dan ada unsur angin atau udara, sehingga kita ini bisa tetap melaksanakan perintah-perintah Allah karena didukung oleh saudara 4 tadi. Di dalam falsafah Jawa kuno ini masih ada perlambang-perlambang lagi. Memang kalau kita maklumi bahwa di dunia ini atau di jagat ini yang menggunakan istilah kuno itu hanya ada 3 negara. Yang pertama adalah Yunani kuno, kemudian yang kedua Cina kuno, dan yang terakhir Indonesia diwakili oleh Jawa, Jawa kuno. Di luar itu tidak ada yang menggunakan istilah kuno-kuno. Apa yang dimaksud dengan saudara 4 menurut falsafah Jawa kuno? Di samping sedulur papat ada yang namanya pasaran. Pasaran itu mempunyai kosakata pasar, yaitu sebagai pusat atau sumber kehidupan untuk memperoleh makanan, minuman, tentang apa saja yang kita butuhkan, sehingga di sana ada semacam interaksi antara penjual dengan pembeli dan antara pembeli dan penjual. Ketika kita menjadi pembeli, maka penjual-penjual itu merupakan sedulur papat kita.
Mungkin dari arah timur membawa ke pasar buah-buahan, kemudian di arah selatan membawa pakaian, dari barat itu membawa daging hewan, kemudian yang dari utara mungkin membawa sayur-sayuran. Jadi ketika saudara-saudara kita yang berasal dari wilayah-wilayah itu berhimpun pada satu tempat namanya pasaran, dan kita bisa terbantukan oleh mereka sehingga bisa tetap melangsungkan kehidupan. Di dalam pasaran ini dikenal dengan 4 atau sedulur papat, yaitu pasaran Legi berasal dari timur, pasaran Paing berasal dari selatan, pasaran Pon berasal dari barat, kemudian pasaran Wagi berasal dari utara. Sedangkan dirinya sendiri sebagai pancernya itu pasarannya Kliwon. Itulah strukturisasi sedulur papat limo pancer. Jadi kita terbantukan oleh saudara-saudara kita yang melayani kita untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Tentunya yang dimaksud pasar di sana kita tidak fokus kepada pasar ikan saja, tetapi yang dimaksud pasar itu adalah sumber kehidupan, baik berupa ilmu, kita bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan di pasar, juga bisa memperoleh alat transportasi, bisa memperoleh makanan dan minuman, sandang dan pangan. Semuanya bersumber pada pasar. Ketika sudah ada pemetaan arah atau geografis, maka kita bisa kembangkan lagi bahwa sesungguhnya Baitullah itu bisa terstruktur dengan sedulur papat limo pancer. Sedulur papatnya adalah negara-negara yang mengelilingi Baitullah. Dari selatan, dari barat, dari timur, dan dari utara. Itulah saudara-saudara kita yang pada suatu masa, pada suatu saat bisa dijadikan sebagai subjek dan bisa sebagai objek untuk membantu melancarkan urusan-urusan kita. Di antaranya bekerja sama di dalam pendidikan, bekerja sama di dalam teknologi, bekerja sama di dalam ekonomi, bekerja sama di dalam budaya, pertahanan. Hal ini bisa kita perhatikan dari nenek-nenek kita ketika pada malam kelahiran selalu ada sesajen atau semacam ritual kecil-kecilan, menyediakan bubur warna 5, yaitu warna kuning, warna merah, warna putih, kemudian warna hitam, dan ada warna hijau di tengah. Yang dimaksud dengan sedulur papat 5 pancer yang diwakili dengan warna tadi, bisa jadi ketika difokuskan kepada Baitullah sebagai pancernya, kemudian dikelilingi oleh warna-warni tadi, katakan saudara kita yang terwakili dengan warna kuning, katakan dari Indonesia. Kemudian saudara kita yang lain bubur putih, itu saudara kita yang ada di Cina. Kemudian yang hitam mungkin dari Afrika, mungkin dari Ambon. Sedangkan yang merah itu ada di Amerika Latin, bisa saja orang-orang Indian di sana. Mereka semua bisa kita sikapi sebagai objek dan sebagai subjek. Katakan ketika kita mau melakukan ibadah haji, kita tidak bisa secara mandiri berangkat ke sana tanpa bantuan dari mereka. Mereka memproduk pesawat dan kita terbantukan dengan pesawat itu sampai di Mekah Mukarramah. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lain. Pastilah ada bantuan, ada campur tangan dari sedulur papat atau dari negara-negara yang mengelilingi kita semua. Sedulur papat sesungguhnya hal-hal yang sifatnya realita, tetapi karena kita yang
dibahas, yang didalami tentang kegaiban, sedangkan yang membuat kegaiban itu belum sempat memberitahu rahasia-rahasianya, akhirnya kita menalar sesuai dengan keliaran, sesuai dengan kebebasan alam pikir kita. Tetapi kalau kita kembalikan kepada hal-hal yang sifatnya realita, bahwa 4 saudara yang dimaksud adalah banyak hal. Di antaranya kita bisa selamat, bisa celaka karena mempunyai sifat-sifat yang tidak bisa kita kendalikan sebagai pancernya. Di antaranya sifat-sifat atau nafsu-nafsu itu nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu akan membuat kita temperamen, ya, karena sumber amarah itu ada pada telinga. Kita sering terperanjat, sering kaget ketika diberi kabar-kabar yang sifatnya melemahkan kita, yang sifatnya mengejek kita. Itulah nafsu amarah yang simbol warnanya merah, kemudian unsurnya api, dan letaknya ada pada telinga. Saudara kita yang pertama, yang kalau tidak bisa kita kendalikan, emosi ini akan tercelakai. Kemudian yang kedua ada yang namanya nafsu sufiyah. Jadi nafsu sufiyah itu merupakan suatu nafsu yang sering tertarik dengan hal-hal yang indah. Yang indah itu banyak. Bisa berwujud manusia berupa wanita-wanita, kalau yang wanita berupa pria-pria, sehingga kalau tidak dikendalikan kita bisa celaka. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan, maka kita beruntung karena bisa mengendalikan nafsu sufiyah. Warna nafsu sufiyah ini adalah kuning, kemudian unsurnya air, letaknya ada pada mata. Jadi mata ini bisa membuat kita hancur dan bisa membuat kita mulia apabila bisa mengendalikan mata. Kemudian yang ketiga yaitu nafsu alumuah. Jadi nafsu alumuah ini adalah nafsu serakah. Tentunya kalau serakah berkaitan dengan perut, berkaitan dengan makanan. Kita maunya makan yang banyak. Sekalipun saudara-saudara kita kekurangan, kita tidak peduli selama kita masih membutuhkan makanan dan minuman itu. Maka nafsu alumuah berada pada mulut. Jadi posisinya ada pada mulut, sedangkan simbol-simbolnya adalah tanah. Kita tahu tadi bahwa tanah itu merupakan sumber rezeki. Kita makan semuanya berasal dari tanah, apapun. Kemudian warnanya hitam. Dan yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah ini warnanya putih, kemudian unsurnya udara, posisinya ada pada hidung. Sedangkan dirinya sendiri adalah pancar hati nurani. Bagaimana nafsu-nafsu yang menggoda kita kendalikan sehingga mereka-mereka itu tidak kita jadikan objek, tetapi melainkan menjadi subjek, objeknya kita. Dan kita harus mampu mengendalikan nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu alumuah, dan nafsu mutmainnah. Apa selamanya nafsu mutmainnah ini bagus? Apapun apabila berlebihan itu menjadi tidak bagus. Katakan kita mempunyai nafsu mutmainnah, suka memberi, maka semua yang kita miliki diberikan kepada orang lain. Akhirnya keluarga kita sendiri yang menderita. Jadi kata siapa, nafsu mutmainnah ini tidak perlu kita kendalikan, harus kita kendalikan sebagai pancarnya. Gambaran-gambaran sedulur papat, 5 pancar, bisa kita ringkas lagi. Manusia itu
akan selamat dengan 4 perkara, dengan 4 unsur. Yaitu yang pertama, kita bisa mulia karena berilmu. Kita bisa mulia karena berharta. Kita bisa mulia karena selamat. Dan kita mulia karena selalu melakukan unggulan. Jadi pancernya kita ini bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Maka ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, rezeki yang sudah kita miliki, kemuliaan yang sudah kita miliki, kemudian keselamatan yang sudah kita miliki, apabila dicurahkan kepada orang lain, ilmu yang dimiliki, harta yang dimiliki, kemuliaan yang dimiliki, keselamatan yang dimiliki, maka kita akan lebih unggul lagi sebagai manusia. Tetapi apabila kita tidak berilmu, kita tidak berharta, maka keselamatannya terancam, maka kemuliaannya tercabut. Nah, setelah mengetahui semuanya, kita perlu kembali kepada tembang Sari Ro'ayu karya Sunan Kalijaga, khususnya bait 41 dan 42. Apakah ini sekedar mitos atau suatu karya ilmiah yang bisa kita kaji lebih jauh? Kita ikuti, kemudian kita kupas satu persatu. Baik, kita perhatikan seperti apa isi dari tembang Sari Ro'ayu karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga, khususnya bait 41 dan bait 42 yang diyakini menjadi landasan atau dasar-dasar dari sedulur papat limo pancer. Kita belajar menyerap pesan-pesan yang sangat rahasia dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ono kidung ing kadang mamardi amung tuh ing kawasaniro ngenakaken saciptone kakang kawah punika kang rumeksa sarira mamin anekaaken sedya ing kawasanipun adi ari iko amayungi laku ing kawasaneki ngenakaken pangarah ponang getih ing rahimna wengi ngrewangi ulah kang kawasa andadekaken karsani puser kawasanipun uyu sabawa mamin anuruti panedha kawasani reku
Sangkep kadang ingsun papat kalimani pancer wus dadi sawiji tunggal awujud ing wang. Setelah kita perhatikan tembang Sari Ro'ayu, ini terkesan hanya berupa tembang biasa atau dikatakan sebagai satu karya seni yang bernilai tinggi. Akan tetapi kalau kita kaji lebih jauh, kita tafakuri, kemudian kita telaah, maka di sana sesungguhnya ada satu pesan moral dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang hendak disampaikan kepada kita, bahwa manusia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kontribusi, tanpa bersinergi dengan makhluk-makhluk yang lain, baik makhluk hidup maupun benda-benda mati. Yang ada air, ada api, ada tanah, dan ada udara. Ada arah mata angin, ada ilmu, ada rezeki, ada kemuliaan, dan ada keselamatan. Sedulur papat ini difungsikan sebagai penolong-penolong, sebagai pembantu-pembantu. Dengan adanya pesan ini berarti manusia tidak bisa menyombongkan diri. Sebab kesombongan-kesombongan itu apabila mereka tidak memberikan kontribusi kepada kita, maka sesungguhnya kita ini merupakan benda mati yang tidak mempunyai nilai dan fungsi apa-apa. Intinya kita sebagai pancer harus mampu mengatur saudara yang empat, atau kita harus berhati-hati sebagai pancer agar tidak terpedaya oleh saudara-saudara yang empat. Ketika kita perhatikan bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga itu hendak memperhalus, Kanjeng Sunan Kalijaga hendak menyampaikan firman Allah secara versinya sendiri, sehingga kita sebagai manusia, utamanya yang menyintai budaya, itu bisa berkolaborasi dengan apa yang ditekuni, apa yang disukai. Tentang surat Ar-Rod ayat 11. Apa benar tembang Sari Ro'ayu itu merupakan firman Allah yang diperlembut dengan karya sastra dari Kanjeng Sunan Kalijaga? Kita perhatikan di sini ada tembang yang berbunyi, ono kitung ing kadang mamardi amung tuh ing kawasaniro nganakaken saciptoni. Tafsirnya, ada nyanyian tentang saudara kita yang merawat dengan hati-hati, memelihara berdasarkan kekuasaannya. Apa yang dicipta terwujud. Ini versinya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian bagaimana versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rod ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yaidihi wa min khalfihi yahfasunnahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dari depan dan belakang. Mereka menjaga atas perintahnya. Ada nyanyian, ada firman Allah tentang saudara kita yang merawat dengan hati-hati.
ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dari depan dan belakang. Bahasa hati-hatinya Kanjeng Sunan Kalijaga seimbang dengan akan dijaga oleh malaikat dari depan dan belakang. Kita tahu kalau dijaga dari depan saja, ini termasuk tidak kehati-hatian, akan lemah di belakang. Apabila dijaga di belakang saja, maka akan ada kelemahan di depan, ini termasuk ketidakhati-hatian. Saudara, malaikat mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menolong. Memelihara berdasarkan kekuasaannya, versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjaga atas perintahnya. Versinya Kanjeng Sunan Kalijaga, memelihara berdasar kekuasaannya. Jadi sama. Apa yang dicipta terwujud. Versinya Kanjeng Sunan Kalijaga. Versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjaga atas perintahnya. Jadi para malaikat itu tidak leluasa melakukan terkecuali atas perintah Allah. Apa yang dicipta itu terwujud. Apa yang diperintah itu terwujud. Nah, tembang-tembang yang lain ini merupakan penjabaran dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Lalu bagaimana di sana tidak ada ketegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dijaga oleh 4 malaikat? Perlu diketahui Allah memberikan gambaran bahwa manusia dijaga oleh 4 malaikat. Allah menjelaskan bahwa manusia dijaga dari depan dan belakang. Siapa saja? Yang pertama adalah malaikat yang menjaga keselamatan badan kita, atau malaikat yang menjaga jasad kita. Kemudian ada malaikat yang mencatat amal baik. Ada malaikat yang mencatat amal buruk. Dan ada satu malaikat lagi, yaitu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Jadi kita bisa menerima secara akal, misalnya ada orang kecelakaan, tidak perlu waktu untuk menunggu malaikat datang, karena malaikat Israel itu selalu mendampingi. Apa benar malaikat Israel itu selalu mendampingi manusia? Perhatikan surat Al-An'am ayat 61. Allah mengutus malaikat untuk menunggu perintahnya dalam mematikan. Inilah penjelasan-penjelasan bahwa tembang Sariro Ayu merupakan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang dilembutkan bahasanya sehingga mampu bersentuhan dengan nalar santrinya, dengan nalar jemaahnya, dengan nalar para pengikut-pengikutnya. Sekalipun di sini ada yang dititik beratkan kepada hal yang mungkin bisa membuat kita a priori menanggapi sangkep kadang ingkang papat, maka lengkaplah 4 saudara itu. 4 saudara itu versinya Kanjeng Sunan Kalijaga adalah mereka-mereka yang menolong kita. Versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat. Kalimane pancerwus dadi sawiji. Kelimanya sebagai pusat sudah menjadi satu. Tunggal awujud ing wang, menjadi satu tunggal dalam perwujudannya. Jadi yang 4 itu ketika kita bisa memimpinnya bersatu dengan dirinya sendiri, maka di sana ada hal yang bersifat tunggal dalam perwujudan, yang semuanya difokuskan
kepada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan manunggaling kaula Gusti. Para saudara-saudara sedulur papat yang bisa dimintai untuk membantu, yang kadangkala kita yang membantu, itu semua diarahkan agar menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nafsu-nafsu yang mencelakai kita itu bisa kita atur untuk terus wujud, untuk terus fokus kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manunggaling kaula Gusti merupakan suatu wujud kebersamaan antara saudara-saudara, antara pendamping-pendamping, antara lingkungan kita untuk diarahkan kepada satu titik, yaitu lillahi ta'ala. Kita berharap apa yang dibahas, dipaparkan tentang sedulur papat limo pancer oleh Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah akan sedikit menambah wawasan bagi kita semua tentang sedulur papat, baik ditinjau dari sisi ilmiahnya maupun ditinjau dari sisi yang tidak bisa kita buktikan secara nyata. Tetapi bagaimanapun hikmah-hikmah ini terus akan berkembang apabila semuanya kita bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.